Orang kaya juga nggak tentu happy kok, karena kalau mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Orang yang dianggap oleh orang-orang yang lebih kaya, mereka ini miskin, nggak tentu mereka tidak bahagia. Bisa-bisa lebih bahagia dari mereka karena mereka bisa mencukupkan diri dengan sedikit yang mereka miliki dan mereka rukun bersama untuk menikmati. Jadi kalau Tuhan kasih kita kehidupan itu, kehidupan dalam kelimpahannya, itu bukan bicara tentang how much money, berapa duit, bukan. Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita, buat tuntutan. Kau sudah memberi kami kekuatan untuk bisa mempersembahkan hidup kami suci dan kudus di altar-Mu. Terima kasih Engkau sudah menebus kami dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Biar hari ini umat-Mu hidup berkemenangan. Tunjukkan kepada kami, ujilah kami. Apakah ada hal-hal yang masih bengkok, yang belum selaras kehendak Allah. Kami berdoa supaya Engkau memperbaiki ya Tuhan setiap mezbah yang runtuh dari keluarga Saat Teduh Bersama. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, bantu hamba konsentrasi dan bantu semua kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan secara fokus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ambil catatan dan Alkitab tentunya yang paling penting. Kita akan belajar firman hari ini dan Tuhan akan memperbaiki mezbah kita yang salah. Mungkin salah materi, salah priority. Pokoknya kalau Tuhan berfirman itu pasti ada berkat yang Tuhan berikan. Dan saya berharap firman Tuhan hari ini bukan hanya memberitahu sesuatu, bahkan juga menegur sesuatu. Jikalau kita salah jalan, jikalau ada hal-hal tertentu yang Tuhan tidak berkenan. Saya membawa satu firman dari Hagai, pasal yang ke-1 ayat 9-14 dengan judul Mengapa Tuhan Menahan Berkat-Nya Atas Kita. Percaya dulu bahwa sebetulnya berkat Tuhan itu nggak susah di hidup ini. Karena sudah jadi sifat Allah untuk memberkati. Cuman kenapa kok luput terus ya? Dan mengapa berkat yang masuk ke rumah kita itu ada pintu belakangnya. Semoga dari hal-hal yang terkesan seperti negatif, 3 poin hari ini, sebenarnya kita bisa melihat positifnya. Sehingga saya kasih satu pertanyaan untuk kita evaluasi. Mengapa sih Tuhan kok menahan berkat-Nya atas anak-anaknya? Kita lihat dulu ayat 9, saya bacakan. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Perlu diketahui latar belakang dari ayat ini adalah pembangunan bait suci setelah bangsa Israel 70 tahun dibuang di Babilonia. Satu persatu mulai kembali mendengarkan suara Allah mereka. Ada sebuah panggilan untuk membangun kembali kota suci yaitu Yerusalem. Tak terkecuali tembok yang dibangun Nehemia, lalu Esra membangun ibadahnya, bait Allah pun didirikan. Jadi pada waktu itu bangsa-bangsa yang menuruti panggilan Tuhan, mereka pulang ke kampung halaman. Padahal mereka di Babel itu sudah nyaman. Waktu mereka sampai ke tanah suci, yaitu ke Yerusalem, lama-lama prioritas mereka berubah. Tahu nggak bahwa priority can change kalau kita itu didesak dengan kebutuhan, atau bahkan kenyamanan. Orang bisa melupakan Tuhan karena orang itu diberkati. Orang juga bisa meninggalkan Tuhan saat dia susah. Karena itu hati-hati ya, kita harus komitmen sama Kristus di setiap musim hidup kita. Nah sekarang kita melihat mengapa bangsa Israel
tidak diberkati Tuhan untuk satu kurun waktu. Ternyata karena mereka suka ulur-ulur membangun kerajaan Tuhan dulu. Bait suci adalah rencana Tuhan nomor satu. Segala sesuatu akan ditambahkan kalau mereka mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi bangsa Israel suka menunda. Mungkin karena berkat, juga karena masalah. Mari kita sekarang melihat ayat 9, sekali lagi saya bacakan. Kamu mengharapkan banyak. Tuhan bilang begini, kamu kan mengharapkan banyak rezeki. Apa yang kamu tuai itu akan kamu nikmati. Tetapi hasilnya sedikit. Anda nabur bibit unggul. Udah beli benihnya mahal sekali. Ditabur 100 biji. Bahkan gak kembali tuayan itu 30. 100 biji ditaburkan di tanah. Hanya 10 saja yang survive dan bertahan hidup. Dan dari 10 itu hanya 1 yang menghasilkan buah. Yang lainnya daun meluluh. Gak ada buahnya. Mereka kecewa. Kenapa ya Tuhan kok tidak memberkati kami? Kenapa keberuntungan tidak ada di pihak kami? Padahal kami ini umat pilihan Allah. Mereka mulai bingung. Ada apa? Nah Tuhan utus Hagai seorang nabi untuk mengoreksi mereka. Prioritasmu salah. Yang namanya kepentingan Allah di bawah, kepentingan mereka secara pribadi di atas nomor 1. Tuhan mulai menegur mereka, aku gak memberkati kamu karena prioritas hidupmu itu gak keruan. Kamu mengharapkan banyak ayat 9 tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, jadi tuayan itu waktu di ladang masih dapat. Tapi waktu sampai ke rumah ternyata sudah gak bisa dimakan, sudah busuk semua di jalanan. Kok begitu ya? Tidak ada penyertaan Tuhan di ladang, tidak ada penyertaan Tuhan di rumah. Di perjalanan pun dari ladang ke rumahnya kecolongan. Kayaknya Tuhan gak jalan deh sama mereka. Alfa Omega gak ada di awal akhir mereka. Pintu depan terbuka, pintu belakang juga bocor semua. Kenapa ya kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit? Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Ternyata bukan karena hama, tapi karena Tuhan kasih perintah. Berkat gak boleh menginjak rumah ini. Kalau rumah kita sudah dicap di label begitu ya celaka. Apapun masuk ke sini gak akan bisa menikmati. Dan sekalipun mungkin ada kekayaan, susah payah akan mengikuti. Seperti ada kutuk gitu. Lalu Tuhan berkata gini, oleh karena apa? Ini Tuhan tunjukkan kepada mereka alasan sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam ayat 9b. Oleh karena rumahku, garis bawah itu, rumahku bukan rumah mereka. Rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, yaitu bait suci, kalau perjanjian baru hari ini adalah visi gereja. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tidak bisa dipungkiri dan disangkali bahwa sekalipun kita bisa menyembah Tuhan sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing, dan kita juga bisa bertumbuh secara pribadi dalam kerohanian, tapi tidak bisa kita sangkali bahwa pusat kebangunan rohani umat Tuhan dan juga pusat kehidupan rohani mereka, bukan hanya kebangunan rohani revivalnya, tapi kehidupan rohani mereka secara personally atau secara individu, pusat korporatnya itu gereja lokal. Makanya dari kecil anak-anak saya sudah ajari untuk cinta kepada gereja. Saya bilang sama anak-anak kami punya 3 anak, saya latih dari kecil bahwa papa mama melayani di gereja untuk gereja. Gereja itu bukan gedungnya saja, tetapi juga umatnya, terutama adalah people-nya. Saya beritahu kita itu hidup dipanggil Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Sebagian dipanggil jadi full-timer, bekerja di dalam gereja sungguhan. Tapi ada juga yang volunteer atau yang sukarela. Apapun pelayananmu, Anda melakukan itu untuk Tuhan dan untuk umatnya. Karena umat Allah itu berharga, umat Tuhan itu kudus di matanya. Jadi kita semua secara pribadi itu harus punya visi besar bersama. Dan visi GMS yang saya perjuangkan, yang kami perjuangkan itu sekarang telah diadopsi oleh anak-anak kami. Dari sejak mereka balita sudah bisa diajak bicara, saya sudah beritahu sama mereka. Suatu hari kalian semuanya harus berguna untuk kerajaan sorga. Dan papa mama melayani di gereja ini, kalian juga harus setia untuk terus melayani. Bantu ayah ibumu suatu hari kamu mungkin memilih jurusan kuliah. Jangan mikirkan
mau kaya, jangan pikirkan untuk sukses pribadi, tapi pikirkan bagaimana caranya ini bisa membangun kerajaan Tuhan, bisa memajukan misi penginjilan, bisa memperkaya pemuritan di dalam gereja, bagaimana kalian bisa sumbangsih dalam ministry. Dari kecil mereka sudah mengerti itu, dan sudah paham. Sebenarnya saya lakukan itu bukan memberi mereka satu kuk di pundak mereka, berat-beratin anak saja, bukan. Saya ngomong begitu sama anak-anak karena saya tahu tanpa itu mereka akan liar, tanpa visi liarlah rakyat. Sebenarnya bukan kita yang butuh, bukan ministry yang butuh kita loh. Kalau kita sungguh-sungguh renungkan, pelayanan tidak membutuhkan kita. Gereja itu gitu, satu orang pergi Tuhan ganti orang yang lain. Jangan pernah kita itu mengultimatum Tuhan. Tuhan itu nggak pernah kalah. Jadi yang namanya kerajaan sorga itu fine-fine saja tanpa kita. Tetapi bukan pelayanan yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh ministry, kita yang butuh pelayanan. Itu saya tahu kalau anak-anak saya tinggal di dalam visi, mereka akan punya the right priority. Mereka akan punya prioritas yang betul. Dan alhasil niscaya bahasa Alkitabnya, mereka pun akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tidak perlu menahan berkatnya atas putra-putriku, dan tidak perlu menahan berkatnya atas keluarga Saat Teduh, atas keluarga, atas jemaat GMS juga yang saat ini sedang mendengarkan khotbah saya, tidak perlu menahan berkatnya atas kita. Allah perjanjian itu akan punya perjanjian berkat dengan hamba-hambanya. Jadi bukan gereja yang butuh putra-putri kita, mereka yang butuh visi gereja. Saya tahu kalau mereka bisa mengadopsi itu, masa depan mereka diadopsi Allah. Pasti ada tuntunan ilahi di dalamnya. Jadi saya sekarang mengerti kenapa bangsa Israel kok ininya buli-bulinya penuh lubang. Kenapa kok lumbungnya kecolongan? Ya karena mereka tidak punya alasan lebih tinggi untuk hidup. Mereka hidup bagi diri sendiri. Makanya di ayat 10 dikatakan itulah sebabnya lah langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku tidak menemukan alasan mengapa aku harus memberkatimu. Tuhan tidak memberkati orang egois yang hidup bagi dirinya sendirilah. Apa bedanya kita sama orang-orang yang tidak punya Tuhan? Semua ya begitu. Kalau kita satu merek menjadi pasangan yang tidak sepadan, pasangan yang sepadan dengan orang tidak beriman. Kita sama mereka 11-12. Itu terlihat di tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita hanyalah me, atau me and a bit and a few people around me, atau saya dan beberapa orang sekeliling saya yang terhubung ke saya. Tapi kan berarti dunia kita itu berputar pada poros satu, yaitu aku. Dan Tuhan tidak berkenan lah kayak gitu. Makanya itu langit menahan embun, bumi menahan hasil. Bahasa kerennya gini, langit menjadi langit besi, tanah menjadi tanah tembaga. Apa yang kau taburi susah payah. Sekalipun bisa meraup kekayaan pun sampai ke rumah, susah payah mengikutinya. Bukan berarti kalau kita itu hidup bagi kerajaan sorga, lalu hidup kita mulus. Nggak pernah sama sekali seperti itu janji Yesus. Tapi ada penyertaan, bahkan ada pembelaan Allah, ada kemuliaan di balik salibnya. Dan saya percaya bahwa orang yang disertai Tuhan dia, ujian iman yang harus dia lalui, atau jalan yang harus dia tempuh, your greatest test shall become your greatest testimony, atau pencobaan Anda terbesar itu bisa menjadi kesaksian Anda terbesar nantinya. Tapi tidak demikian dengan orang fasik. Kalau mereka terpuruk, kalau mereka jatuh sampai tergeletak. Sebab Tuhan tidak menopang tangannya. Saya mau hidup saya berada dalam perjanjian berkat. Saya mau keturunan saya mau anak-anak rohani saya mau orang-orang yang saya kenal. Mereka semua hidup dalam perjanjian damai dan perjanjian berkat dengan Tuhan. Kenapa sih Tuhan menahan berkat atas kita? Tulis dulu aja poin nomor 1 ya. Karena prioritas hidup kita salah. Itu dialah. Nah sekarang kita lanjut baca ayat sebelum saya kasih poin kedua. Kita lihat ayat 11 sekarang. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Lalu sebenarnya ini loh, ini poinnya, ke atas manusia. Dan hewan dan ke atas segala hasil atau segala bidang usaha. Ayat 11 Tuhan berkata, Tuhan berjanji sama bangsa Israel yang sebenarnya murtad namun tidak terlihat. Kelihatannya mereka masih beribadah tapi hidupnya sudah tidak untuk Tuhan. Tuhan tegur mereka, anggaplah kebaikan kalau Tuhan pukul.
Kalau kita salah itu, misalnya papa rotan pantat kita. Saya rasa itu pun anugerah loh, bukan berarti menghalalkan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kalau kita harus disiplin anak kita karena mereka salah, saya rasa itulah kasih. Kalau kita benci anak-anak kita gampang lah, kalau salah tutup mata aja. Atau manjakan mereka. Tapi kalau kita cinta masa depan mereka, kita harus didik mereka dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan mendidik anak-anaknya bangsa Israel, umat pilihan, dan Tuhan memanggil kekeringan. Tuhan bisa manggil kekeringan? Bisa. Dia yang memberkati juga bisa mengutuki. Tuhan tidak pernah mengutuki anak-anaknya, tapi ini hanyalah pecutan sementara. Dan yang Tuhan cambuk adalah gandum, anggur, minyak, hewan, hasil usaha, tanah, yang dihasilkan tanah, dan ke atas manusianya. Jadi yang Tuhan ambil itu adalah banyak keistimewaan Israel. Gandum, anggur itu kan untuk pesta pernikahan, kondangan, untuk ketemu sama handai taulan, untuk bertemu dengan teman. Atas minyak, Tuhan ambil sukacita mereka. Tuhan ambil. Pernahkah Anda bekerja begitu kerasnya, dapat semua yang Anda dambakan, lalu hatinya hampa? Itu Tuhan memanggil kekeringan. Benar. Satu keluarga ngomongnya seputar apa? Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali Tuhan diantaranya. Itu kekeringan. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia, bergelimpangan semua benda, tapi di tengah-tengah kita tidak ada kehidupan. Kita bahkan gak tahu mau ngomong apa selain itu. Gak ada Tuhan di dalam rumahnya. Itulah kekeringan yang terjadi. Itu semua terjadi karena prioritas kita salah. Makanya saya terus ajarkan sama anak-anak saya. Ini salah satu rangkuman prioritas yang saya sendiri praktekkan. Saya bilang sama anak-anak begini dari kecil. Ingat ya anak-anak, Tuhan itu nomor satu selalu. Lalu baru orang ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan gara-gara manusia. Baik itu karena manusia yang mengajakmu enak atau manusia yang menyakitimu lalu kecewa sama Tuhan. Loh, orang yang salah kok Tuhan yang disalahkan. Jangan pernah. Tapi juga jangan karena manusia lalu kita menyangkali Tuhan. Misalnya demi apa sih, demi promosi kita tinggalkan iman kita. Atau karena pacaran, atau karena jadian sama orang yang non-Kristen lalu kita sendiri terbawa. Itu sendiri pun sudah menyalahi firman yang melarang kita menjadi pasangan tidak sepadan. Melarang kita untuk menjadi pasangan yang sepadan dengan orang yang tidak beriman. Jadi jangan ya, selalu Tuhan dulu baru orang. Baru kemudian uang. Nak, saya ajarkan begitu. Maminya dan saya ajarkan pada anak-anak kami. Tuhan dulu, baru orang. Orang baru uang. Kamu gak boleh jual pertemanan demi uang. Gak boleh mengkhianati orang. Gak boleh kita gak jujur. Orang percaya sama kita, kita larikan aset mereka. Lalu habis itu gak boleh menipu. Kita itu harus beri kemanusiaan. Jangan karena materi kita salah di mata Allah. Kadang kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Apalagi kalau mereka percaya sama kita. Anggaplah kepercayaan manusia itu asetmu terbesar. Hari ini mungkin kita gak punya kerjaan. Tapi kalau kita tidak cacat celah, reputasi kita sebagai orang yang mudah dipercaya, cepat lambat pekerjaan akan kembali mengetuk pintumu. Tahukah aset itu yang namanya reputasi? Itu akan menjamin makan esok hari. Mana ada sih orang yang tipu kanan tipu kiri itu bisa jadi besar seperti apa? Mana ada coba? Mereka lari pun buronan dan keturunan mereka dimusuhi di masyarakat, sudah ada labelnya. Mana ada orang jadi gede, jadi besar dengan cara tidak jujur, dengan cara-cara yang ilegal. Adapun ya, hidupnya nggak sejahtera. Jadi saya ajarkan bahwa selalu Tuhan, manusia, lalu habis itu baru orang. Kemudian datanglah yang namanya harta, uang, dan barang. Jadi dulu saya juga ajari anak-anak kalau jangan sampai kita itu menjadi pecinta barang, lalu habis itu foya-foya nggak punya uang, nanti kalau butuh, apalagi kalau emergency ada darurat harus pinjam kepada tetangganya. Kamu harus punya dulu, bangun your financial life atau kehidupan finansilmu. Nanti kalau bisa upgrade pelan-pelan, itu semua progresif saja. Barang boleh datang, boleh pergi, nggak apa-apa. Jangan sampai kita itu nafsunya itu pada benda. Uang pun jangan dicinta. Setelah Tuhan, setelah manusia, setelah orang, baru uang. Uang itu
adalah hamba kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan benar, untuk menyenangkan orang tua, untuk menolong orang lain, untuk mengupgrade gaya hidup kita yang sudah penuh dengan ucapan syukur, agar kita bisa menikmati hidup. Siapa bilang Tuhan mau kita menderita? Tuhan kepingin anak-anaknya bisa mensyukuri yang mereka punya. Tuhan ingin kita bisa enjoy this life. Hidup yang Tuhan sudah beli dengan darah, dikasih ke kita itu bukan supaya menyiksa kita. Dikasih kepada kita itu hidup yang penuh dengan kelimpahannya. Kelimpahan itu nggak tentu bergelimang harta. Kelimpahan itu rasa cukup dulu. Orang kaya juga nggak tentu happy kok, karena kalau mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Orang yang dianggap oleh orang-orang yang lebih kaya, mereka ini miskin, nggak tentu mereka tidak bahagia. Bisa-bisa lebih bahagia dari mereka karena mereka bisa mencukupkan diri dengan sedikit yang mereka miliki, dan mereka rukun bersama untuk menikmati. Jadi kalau Tuhan kasih kita kehidupan itu, kehidupan dalam kelimpahannya, itu bukan bicara tentang how much money, berapa duit, bukan. Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita bahwa keinginan kerinduan seorang papa selalu adalah untuk melihat anaknya bahagia. Tuhan mau kita enjoy this life, menikmatinya. Prioritas ini harus benar. Tuhan dulu yang pasti. Lalu baru setelah itu manusianya orang. Baru uang saya beritahu sama anak-anak. Barang itu bisa beli nanti. Malah justru kalau kamu tidak punya uang nanti suatu hari kamu harus jual semua barangmu, rumah pun disita. Demi apa? Demi supaya bisa makan esok hari. Ini hikmat. Semoga menjadi berkat. Dan Tuhan memanggil kekeringan datang ke atas negeri karena prioritas mereka terbolak-balik. Jungkir baliklah. Uang itu nomor satu mereka cari, nggak pulang pun nggak apa-apa. Apalagi berdoa. Berdoa itu nanti aja, melayani nanti kalau ada waktu. Lihat ya prioritasnya. Tuhan di bawah, mereka di atas. Dari sini langsung Tuhan pecut mereka. Tuhan panggil kekeringan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka tidak menemukan kebahagiaan. Mereka tidak menemukan anggur, tidak menemukan gandum. Kasihan menurut saya. Ayat 12, lalu Zerubabel bin Sealtiel ini adalah gubernur yang mengiring pembangunan di Yerusalem, dan Yosua bin Yosadak imam besar. Dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Garis bawah itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan alias nurut. Kalau yang kita garis bawahi tadi, maka bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan selain suara Tuhan, mereka juga dengarkan perkataan Nabi Hagai. Saya kasih dulu poin 2 dicatat, mengapa Tuhan menahan berkatnya atas kita, karena bangsa Israel tidak dengarkan suaranya. Kalau kita tidak mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus, kita akan gagal total atau gagal parsial. Gagal setengah atau gagal sama sekali, cepat lambat hidup kita akan dibawa turun. Kalau kita tidak dengar-dengaran dengan suara Allah. Karena itu janganlah kita pernah ditemukan dalam kondisi rohani seperti bagal yang tidak berakal. Atau seperti keledai yang kalau tidak ditendang belakangnya dia nggak mau jalan ke depan. Atau seperti kuda yang tidak terlatih kalau nggak dipecut, kalau nggak ngalami sesuatu yang buruk, nggak ngerti-ngerti maksud Tuhan. Nggak perlulah Tuhan tuh pakai pukul-pukul. Tuhan kita itu bukan pemukul, Tuhan kita itu penyayang. Kalau Tuhan mau bicara sama kita itu harusnya suara lemah lembut aja sudah bisa. Suara sepoi-sepoi basah. Jangan pernah kira Tuhan itu sukanya itu cambuk-cambuk kita. Tuhan tidak pernah memperlakukan kita seperti hewan. Malah Tuhan peringatkan, jangan kita seperti hewan yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya kalau kita dengarkan suara Tuhan itu paling enak. Belajar cara begitu itu nggak nubruk dulu. Kalau kita sudah menabrak dinding baru tahu apa itu sakit. Mendingan kan percaya papa mama waktu beritahu itu tembok konkret. Kamu jangan jeduk-jedukan kepala di situ kalau nggak mau berdarah. Nggak usah dicoba lah, nggak usah mencoba Tuhan. Percaya saja. Percaya saja. Itu bukan brainwash. Itu kasih ortu. Kalau orang tua beritahu gitu, papa mau coba cuci otakku ya nggak boleh, nggak boleh. Aku mau coba. Aku punya freedom. Itu kebodohan. Yang namanya kemerdekaan
Yang seperti itu sih saya mendingan pakai iman ya. Mendingan saya percaya Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan, karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Makanya mereka miserable, mereka dalam kondisi terpuruk. Sebenarnya gimana sih suara Tuhan itu kedengarannya? Suara Tuhan itu nggak tentu dalam bentuk suara. Hanya karena kita manusia ini bertelinga. Kalau kita kan asosiasi suara itu kan kuping kan. Kalau kita dengar audible gini, nggak tentu loh. Kadang-kadang pemikiran itu juga suara hati kita. Renungan kita. Kadang-kadang perasaan kita itu juga suara. Kok rasa nggak srek ya? Nggak ada suara, nggak masuk kuping nih. Tapi nggak srek, itu pun bisa jadi suara hatimu. Nah suara Tuhan juga bisa ditemukan di mana aja, pertama-tama dalam firman. Makanya bahasa Inggrisnya bagus ini. Alkitab ini namanya scripture. Kata scripture, Alkitab itu dari kata script. Kalau Anda mau jadi aktor hebat, atau pemeran utama, bahkan pemeran sampingan, Anda harus baca skripnya. Supaya nanti tidak ngawur kita bicaranya, beraktingnya nggak salah. Hidup ini bukan acting, hidup ini asli. Skripnya di mana manualnya? Ini. Waktu kita buka ini, dengar nggak dengar di kuping kita, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Scripture. Bagaimana lagi caranya Tuhan mendengarkan suaranya? Lewat events, lewat kejadian-kejadian. Tuhan juga bisa bicara lewat kejadian untuk memperingati kita. Atau memperingatkan kita akan sesuatu. Atau mengajarkan sesuatu. Tapi Tuhan juga bisa bicara lewat orang lain. Dalam hal Israel, Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu. Mereka hari itu mendengar suara Tuhan lewat nubuatan Nabi Hagai dan lewat instruksinya. Perkataan beliau ini menjadi kepanjangan lidah Allah. Dan karena mereka mau mendengarkan, padahal ini gubernur loh ya. Satu lagi imam. Hagai itu siapa? Hagai itu tidak berasal dari sebuah silsilah imamat apa yang sungguh-sungguh silsilah, itu Yosua. Yosua ini bukan Yosua yang perang Kanaan, ini Yosua imam besar bin Yosadak. Tapi mereka bisa peka tahu bahwa Tuhan sedang berbicara lewat orang ini kepadanya. Dan mereka dengarkan, untungnya mereka berbalik. Mereka takut sama Tuhan dan mereka nurut. Makanya di tahun sebelum Masehi, berapa ratus tahun sebelum Masehi, yang namanya Bait Suci ini berdiri lagi karena mereka menurut semua instruksi ilahi. Ayat 13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayat 13 bagus ya. Hagai ngomong begini, setelah tegur mereka, kalau mereka punya prioritas yang salah, ditutup dengan happy ending dia yang berbunyi, aku menyertai kamu, aku ini Tuhan Yesus di perjanjian lama, ini Allah. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Kalau kita berhenti di sana, ayat ini prematur. Maksudnya pasal ini tidak lengkap. Jangan pernah entertain cuman buai-buai dalam pikiran. Tuhan sertai saya, Tuhan sertai saya. Kita harus tahu Tuhan sertai saya, Tuhan sertai Anda, Tuhan sertai kita. Untuk apa? Lalu lakukan apapun itu yang Tuhan janji sertai. Kuncinya itu bukan di feeling, perasaan, oh Tuhan sertai aku, mantep nih. Kuncinya itu di melangkah. Sebelum Anda melangkah ya nggak terjadi apa-apa. Karena mereka melangkah, Zerubabel bin Shealtiel dan kawan-kawannya, berdirilah bait suci sesuai dengan janji ilahi. Dan mereka semua akhirnya saya yakin diberkati oleh karena janji Tuhan. Karena mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang dengan orang-orang yang melayani maksud-maksudnya. Tuhan tidak pernah berhutang budi dengan siapa-siapapun yang berkorban untuk ministry. Mereka diberkati karena mereka masuk perjanjian dengan Allah Yakub. Tapi bait suci yang dinubuatkan itu akhirnya berdiri. Itu bukan karena mereka merasa disertai, tapi karena mereka melangkah dengan iman dan penyertaan Tuhan didemonstrasikan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Karena itu percuma kalau Anda tahu Anda disertai, kalau Anda tidak melangkah dengan berani. Melangkah dengan iman. Bagaimana Anda tahu kalau doa Anda dikabulkan, kalau Anda tidak mendoakan orang lain dulu?
Kalau kita tidak melangkah dengan iman, bagaimana Tuhan bisa memberkati hidup kita kalau kita maunya di rumah hanya berdoa, nggak mau kerja terlalu idealis, maunya kerja yang langsung bayarannya sekian, maunya kerja yang sesuai dengan ekspektasinya. Kalau kita itu melangkah dulu, kita akan melihat penyertaan Tuhan nanti. Yang penting melangkah dengan iman. Step out of the boat, gimana Petrus tahu dia akan berjalan di atas air kalau dia tidak melangkah keluar dari perahunya. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel ayat 14, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka ini kuncinya, ini kunci kemenangannya. Disinilah berkat dicurahkan. Maka datanglah mereka lalu melakukan. Jangan menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam. Allah mereka. Langsung berkat itu dikeskan. Mau masukkan ATM itu kartu. Passcode-nya, password-nya sudah betul. Semua sudah pada tempatnya. Kalau Anda tidak tekan tombolnya, ya nggak keluar uangnya. Kapan berkat itu dicurahkan? Ketika kita melangkah, poin 3. Kenapa Tuhan menahan berkatnya atas bangsa Israel saat itu? Karena kita tidak melangkah. Melangkah dengan iman. Aku mau ampuni tapi susah. Tunggu dulu aku doa 2 jam lagi. Sampai aku mantap betul, nggak bisa. Hadapi orang itu, katakan padanya, aku tidak boleh dan tidak bisa membencimu, aku mengampunimu. Ya. Jangan menunggu. Face your fear, jangan lari, hadapi rasa takutmu. Waktu kita melangkah, kita akan melihat penyertaan Tuhan entah di kilometer berapa. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Kalau awal-awal seolah-olah Tuhan tidak berjalan bersama dengan kita, Tuhan menguji iman kita. Tapi di tengah-tengah nanti Tuhan pasti muncul dan berkata, terimalah berkatku. Haleluya. Mengapa Tuhan menahan berkatnya atas kita? 3 hal ini catatlah. 1, karena prioritas hidup kita salah. 2, karena kita tidak dengarkan suaranya. 3, karena kita tidak melangkah. Berarti, betulkan prioritas hidupmu. Berarti, dengarkan suaranya, dengar-dengaran dengan Roh Allah. Berarti, mari kita melangkah dengan iman kalau kita tahu hal itu adalah sesuatu yang benar dan baik untuk dilakukan. God bless you. Mari kita menghampiri tahta Tuhan sekali lagi. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu. Biar Tuhan mengalirkan berkat-Nya tiada hentinya dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Amin.